Kawasan Studi dan Konservasi Burung Hantu Serak Jawa terletak di Canjangan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 2015 dengan tidak hanya mengupayakan pelestarian, tetapi juga memanfaatkan kemampuan burung hantu untuk meningkatkan aktivitas pertanian. Dan hal ini digagas oleh Bapak Lim Wen Sin. Wah, di video. Ini kenalkan, nama saya Lim. Sebagai apa nih, Pak? Kalau di sini sebagai koordinator program burung hantu sahabat petani. Programnya burung hantu sahabat petani. Oh iya. Kalau lokasinya namanya Pusat Studi dan Konservasi Burung Hantu. Kalau prosesnya sebenarnya ya karena kita peduli aja, peduli pada sejak di Yayasan Kutilang dulu. Kita punya ide untuk buat aksi untuk para pengamat burung. Kita mengamati burung kok nggak ada input buat masyarakat yang kelihatan langsung. Makanya kemudian kita cobalah untuk mencetuskan gimana kalau kita buat sebuah program yang namanya Burung Hantu Sahabat Petani. Jadi program Burung Hantu Sahabat Petani 4 tahun di pertama adalah riset. Kemudian setelah 2013 akhir kita baru berani ngomong ke petani. Sebenarnya di 2013 awal kita sudah berani ngomong ke petani, cuma ternyata kita tersadar bahwa tidak semua petani mau diajak begitu, diajak untuk sebuah program yang sebenarnya untuk mereka. Konservasi yang dilakukan merupakan konservasi in situ, yang mana burung hantu serak Jawa dilestarikan di habitat aslinya. Habitat asli ini dibuat secara manual oleh manusia, sehingga burung hantu dapat berkembang biak di lokasi tersebut dan ini menjadi habitat aslinya. Jadi itu burung hantunya tuh nggak beli terus nggak didatangkan gitu nggak ya, Pak? Tapi harus merekayasa habitatnya, terus nanti burung hantunya biar bisa datang sendiri ke sini gitu. Dan itu lebih mudah. Oh, mudah. Sangat mudah. Lebih mudah. Jadi model gini, rumah burung hantu kayak gini ini begitu dipasang bisa datang nggak? Iya. Ada syarat tadi. Ada sekian syarat harus dipenuhi. Satu, harus tidak boleh menggunakan racun tikus lagi. Ya. Selama dari racun tikus digunakan dalam jumlah besar, masif, pasti burung hantu lebih cepat habis dibanding tikus. Kedua, tidak boleh ada perburuan terhadap burung hantu. Dan itu dilakukan oleh petani yang melarang. Petani warga sini harus bisa interaktif, menyapa, menegur. Kemudian baru mereka harus memasang tenggeran, bukan rumah. Bambu yang dipotong, ditancapin di sudut-sudut pematang. 3 itu harus dipenuhi dulu. Setelah itu dipenuhi, burung hantu pasti datang di tenggeran itu. Karena burung hantu sebenarnya tidak perlu tempat bersarang. Yang penting itu tempat buat makan, itu terjamin. Kita butuh burung hantu, kita sediakan semua yang dia butuhkan. Bukan kita memaksa ini tak sediain ini kamu harus datang, enggak. Kita sediakan semua fasilitasnya, termasuk tenggeran. Karena dengan bertengger mereka bisa memburu. Kalau mereka bisa memburu, dia daya ingatnya sangat kuat. Begitu dia memburu, dapat. Karena bertengger di situ, dia akan mengulangi kejadian itu di situ. Karena ingatan fotografisnya kuat. Kira ada kisaran jumlah burung hantu yang ada di kawasan ini buatan enggak? Ada. Di sini ada 11 pasang. 11 pasang, 22 ekor alias 11 pasang. Kriteria yang namanya dihuni buat kami sama, dia harus bertelur. Kalau belum punya anak, belum pernah bertelur, no, itu bukan menghuni, cuma numpang. Konservasi burung hantu di Canjangan telah membebas lepaskan burung hantu. Namun, burung hantu ini juga akan tetap kembali ke daerah konservasi sebagai habitat asli mereka, sehingga mereka juga akan terus memangsa hama tikus. Saat ini, hanya ada 1 burung hantu di sangkar untuk penelitian. Dan ketika para burung hantu ini sakit, mereka juga nantinya akan dirawat di dalam kandang konservasi. Tahu nggak kebutuhan apa mendasar kita tuh bukan cuma sekedar apa, kalau di petani bukan sekedar pupuk, pestisida enggak, tapi butuh juga rasa aman dari hama. Di 2013 kita mulai mencanangkan genderang perangnya ibaratnya Desember, kemudian nanti di pertengahan di bulan April itu sudah bisa panen 50%. 2015 Maret kita panen raya bisa berhasil di angka 90%.
Sifat pemangsa hama tikus yang dimiliki oleh burung hantu sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas dan juga hasil panen oleh masyarakat. Burung hantu ini efisien dibanding yang lain. Efisiensinya ternyata tinggi karena burung hantu tidak makan tikus saja. Burung hantu adalah pembunuh, bukan pemakan. Ular membunuh hanya untuk makan. Kucing bisa saving fun, ular makan, habis itu nanti 10 hari, 14 hari baru makan lagi. Kalau burung hantu tiap hari, burung hantu tiap hari makan paling enggak 1 atau 2, masih kurang. Karena sepasang tikus itu kalau setahun bisa 10.000 ekor, multi level dosa ini. Jadi harus diimbangi dengan efisiensi yang lain, dia pembunuh. Burung hantu tidak cuma makan, tapi dia memang pembunuh. Seperti passion dia, seperti psikopat, bunuh pokoknya, apapun caranya bunuh. Dan sifat jahatnya itu kita manfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Beberapa kendala dalam konservasi. Yang pertama, masih banyaknya petani yang menggunakan racun tikus untuk membereskan hama, di mana kemudian ini akan berimplikasi pada teracuninya burung hantu karena mereka nantinya akan memakan hama tersebut. Dan yang kedua, minimnya partisipasi masyarakat dan juga petani dalam konservasi burung hantu. Dan yang ketiga, minimnya petani muda dan ini berimplikasi pada lebih terhambatnya inovasi terkait konservasi burung hantu dan juga inovasi peningkatan hasil panen. Dan yang keempat, masih minimnya kontribusi dari pemerintah terkait dengan memberikan dana maupun anggaran dan juga regulasi untuk menjaga konservasi burung hantu ini. Yang nggak beres itu kan kita nggak punya petani muda. Kalau ada petani muda, ada generasi petani-petani muda, pasti nggak akan terjadi ancaman seperti itu. Dan modernisasi itu gampang. Selama ini pemerintah, desa, kecamatan, kabupaten itu kan memang sudah banyak membantu. Apalagi kami banyak dibantu, terutama dengan doa luar biasa. Jadi semoga lancar, semoga baik, amin. Tapi ya kayak gitu aja sih, bagus. Jadi sebenarnya masih butuh keterlibatan pemerintah juga ya Pak? Pasti kita nggak bisa sendiri sebenarnya. Kami di sini hanya bertahan di satu benteng kecil ya. Kalau mau ini jadi sebuah action yang luas, harus lebih luas lagi, powernya lebih gede. Terkait beberapa kendala yang dialami, maka kelompok kami memberikan solusi dan rekomendasi untuk 2 aktor penting. Yang pertama pemerintah dan yang kedua masyarakat. Untuk aktor pemerintah, yang pertama, dinas setempat perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tani mengenai peran burung hantu dan pentingnya konservasi. Dan yang kedua, pemerintah wajib memberi alokasi dana dan bantuan untuk keberlangsungan konservasi burung hantu. Dan yang ketiga, pemerintah perlu membuat regulasi untuk memberikan landasan hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaga kelestarian burung hantu. Hal ini dibuktikan seperti contohnya, Peraturan Bupati Jember Nomor 17.1 Tahun 2015 tentang perlindungan burung hantu di Kabupaten Jember. Dan yang kedua, untuk aktor masyarakat. Pertama, masyarakat perlu membangun kesadaran secara internal mengenai pentingnya konservasi burung hantu. Dan yang kedua, masyarakat perlu berkontribusi aktif pada aktivitas konservasi burung hantu dan pemanfaatannya bagi pertanian. Upaya konservasi burung hantu memerlukan sinergi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Akan sulit untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan jika hanya mengandalkan komunitas kecil. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya memiliki pemahaman tentang kondisi lapangan. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat juga harus mempertimbangkan sudut pandang pihak-pihak terkait dan aspek ekologis, bukan hanya ekonomis. Burung hantu berbeda dengan entitas manusia, sehingga perlakuan dan regulasi terhadapnya pun seharusnya dibuat secara khusus dan juga tidak sama. Dan biar dia sembuh dari penyakitnya. My adventure!
Pak.